Kalau bicara yang lemah lembut itu, pokoknya niat dulu deh, niatnya itu yang baik dulu, nanti biar ditolong gitu maksudnya. Soalnya manusia itu desain cuma niat sebenarnya. Aku malah cocok sama Mas Nur Wahyudi, banyak kecocokan sebenarnya di dalam kehidupan itu loh. Mas Nur Wahyudi ini memang bagus nih Min. Ada lurusnya, memang lurus, cuman dia belum mengetahui dari awal sampai akhir. Kalau udah tahu dari awal sampai akhir udah jadi tuh, udah bisa ngajari yang lainnya nanti. Nah, Pendi nggak bisa jawab sih, Mas Mbak Mega. Kalau Pendi ini orangnya mutar-mutar, kebingungan, dia aja ngambil ilmu-ilmu, cuman di pikiran Pendi itu dia mempelajari dari ustadz-ustadz itu, dari kiai-kiai itu, makanya dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah, musyrik syirik itu dia nggak begitu. Yang dipikirkan dia itu cuman itu. Itulah bagian dari tipu daya dajjal itu tadi. Tapi dia nggak paham rohnya, dia itu nggak bisa memahami apa sih musyrik ini, apa sih syirik ini. Jadi kayak gitu nggak usah dibahas, malah nakut-nakutin orang nanti. Orang awam itu takut, contoh kayak mandi bunga aja takut, padahal mandi bunga itu ada maknanya. Jadi yang takut itu iblis di dalamnya gitu. Di sini caranya berbeda-beda sih. Untuk Mas Pendi, saya mau tahu, untuk Mas Pendi yang seperti itu bisa nggak berkomunikasi? Nggak tahu. Berarti dari pembawaan orang kan sudah bisa di. Dia kadang-kadang mengaku-ngaku berbicara dengan Allah pada itu manusiawi. Gimana itu manusiawi? Tapi kalau jalurnya nggak dari Al-Quran sama Sunnah ya diragukan. Nah, kalau musyrik itu menurut yang saya aku mas itu buang aja kitab-kitab suci Al-Quran itu buang aja, itu nggak ada gunanya sekarang ini. Kalau Imam Mahdi Satrio ingin udah datang ini, itu udah nggak ada gunanya. Karena kitab suci Al-Quran itu buku sejarah, itu yang buat kitab suci Al-Quran itu yang menulis itu Rasulullah itu. Makanya dibilang ajaran Rasulullah, ajaran Nabi, ajaran Rasulullah apa? Ajaran Kiai, baca tulisan Arab ya iya, baca Al-Quran ya iya, Al-Qurannya salah, nggak salahnya dia nggak ngerti gitu loh. Ya beda. Kalau syirik perbuatannya, kalau jadi bacalah kenyataan hidup ini, itu benar. Makanya nggak suruh mengenali jati dirinya sendiri, itu kayak gitu. Mau pelaku mau yang ngelakuin Loh, perbuatan. jadi amati, sokmamu itu ngamati ragamu nih. Sokmamu mengamati ragamu ini, malaikatmu itu jarang-jarang yang tahu katanya ini itu pesuruh Allah mendampingi sukma ini tadi. Ibumu selalu memangkumu, bapakmu selalu mayungimu. Makanya itu Bapak Allah itu nggak kemana-mana, orang ada di sekelilingmu. Ibumu selalu memangku dirimu. Jadi gunanya malaikat ini kemana gunanya ini tadi? Gunanya untuk apa? Dampingi ini, didampingi yang kayak mana gitu loh. Yang namanya demit itu enggak, orang-orang ketuhanan enggak bakal menyembah. Mana leluhurmu, mana iblis itu harus paham, harus tahu. Sukma kita ini harus tahu, jangan sampai raganya ini kotor. Gitu loh. Apa benar masalah Mas Aryo? gimana men? Kalau orang-orang ketuhanan itu bisa masuk ke dalam alam gaib tapi tidak menyembah demit, tapi bisa naik lagi ke ketuhanan lagi gitu loh. Itu nggak usah dari kitab itu Mas Pendi, semua manusia seperti apa yang dikatakan Mas tuh. Jadi makanya tak bilang nggak ada nabi yang bawa kitab, itu nggak ada.
Tapi apa yang bawa kitab? Kalau ada Parois, ini kayaknya bakal jadi musuh bebuyutan Parois ini. HP-nya yang satunya dijauhin. Nah, itu kita agak playback. Orang Mas itu biasa saja. Jadi di sini saya itu nggak usah dari kitab itu Mas Pendi. Semua manusia seperti apa yang dikatakan Mas Nur. Jadi untuk banyak orang yang dikatakan Mas Nur, tidak untuk dia sendiri. Kalau ada Parois, ini kayaknya bakal jadi musuh bebuyutan Parois ini Nurwayudi. Ya, salah Nurwayudi itu benar kok jadi masih musuhan memusuhi orang gimana? Mas. Itu biasa saja. Jadi di sini saya mengadakan perdebatan itu biar bisa menilai setinggi mana, sedalam mana panjenengan itu frekuensi ketuhanannya. Itu saya adakan perdebatan memang. Ternyata terseleksi cuma beberapa orang kan. Ya, insya Allah semakin dekat semakin bagus. Iya. Tapi gitu, coba aja makin gede. Biasa Mas Pendi. Aku yakin Mas Aryo, Mas Nurwahyudi itu juga merasakan sama. Dianggap sesat, dianggap apa itu biasa-biasa saja. Karena itu kitab diri sih. Manusia untuk apa? Untuk mengabdi kepada yang maha penciptanya, yaitu Allah ya Rob. Semua yang bernyawa itu hambanya Allah juga. Tetapi belum tentu ada yang menghamba kepadanya. Nah, mengenai musyrik itu ada dua golongan. Musyrik sifatnya syirik sifatnya dengki, itu ada. Jadi kalau kita berdebat masalah syirik, janganlah sampai berdebat hal seperti itu, karena kita manusia yang paling jolim. Jadi kata Allah, biahkamil hakimin, biar aku yang menghakimi. Makanya maaf ngomong, dunia dibalik-balikin sama Allah, dihancurkan sama Allah. Itu sifat ulah lisannya manusia, ulah sifatnya tangan manusia. Itu makanya kalau kata Bapak, diputus adalah masalah pembicaraan musyrik. Sebab jelas di situ, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Astagfirullahaladzim. Nah, itu ada yang ahli kitab bisa masuk ke dalam neraka neraka. Nah, apalagi seperti kita. Itu aja masalah syariat, hakikat Allah yang nentuin. Ini kayaknya ada seperti agak tegang tadi Bapak dengar masalah dari kemusyrikan. Yang penting kita jangan sampai lain sekartum, artinya di situ tetap kita percaya ini ada benda misalnya seperti batu atau apa. Ya Allah, betapa engkau sangat menciptakan segala sesuatu ini bermanfaat untuk yang lain, untuk manusia, untuk hambanya. Nah, itu aja. Ini maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari bapaknya Pak Mega tadi memberikan, kita harus saling menghormati dari berbagai macam kalangan dan budaya. Itu harus kita saling menghormati. Jangan mudah memusrik-musrikan orang gitu kan. Oh, Bapak Mega toh. Bagaimana Mas Nurwahyudi? Mas. Halo. Tentang musrik-musrik tadi itu bagaimana itu? Mas Anjay makan belum ya?
musik itu kan masalahnya masalah hati. Jadi cuman iya benar. Nanti kalau hati nyaman itu berarti enggak. Jadi irigai kalau nyaman. Tandanya cuman itu saja sih. Iya, betul. Adanya kata-kata musyrik syirik itu ya dari ustadz-ustadz itu loh Min. Itu tuh dia tuh iblisnya atau dajjalnya itu takut sama tombak, itu takut. Malah demi tiru Mas Nur, toh. Gitu loh. Jadi jangan bawa pusaka kayak keris, kayak tombak itu jangan sampai dibawa. Itu musyrik, itu menduakan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena kiainya kalau ditombak sama yang dibawa Harji itu jebol. Jadi dia itu mau melabui orang-orang awam, melabui, mau ngadu domba kiai-kiai kadrun ini, gitu loh. Tuh tujuannya sebenarnya yang dibilang musyrik syirik itu. Terus mandi kembang itu nggak boleh. Orang-orang kejawen itu mau dimusnahkan dari muka bumi ini. Kemauan kadrun, karena kadrun itu di dalamnya udah dirasuki sama dajjal atau iblis, gitu loh. Karena contoh lah kayak Amin tak suruh mandi tobat, tak suruh mandi bunga, itu kan lepas semua dajjalnya atau iblisnya yang di dalam tubuh itu lepas semua. Makanya dosa kecil, dosa besar, hadas kecil, hadas besar karena Allah. Karena Allah itu karena dari hati nurani gitu loh. Jangan dibilang kebenaran hanya milik Allah, ya cutel kabeh. Buntu semua kalau dibilang kayak gitu. Gitu loh. Iya, kalau memang ya semua itu datangnya dari Allah. Ya iya, karena kalau kamu berdoa itu kan datangnya dari Allah. Kamu itu kan minta sok mama itu, minta sama ibu bapakmu gitu loh. Udah betul jadi orang. Tadi ada bapaknya malah. Makanya saat Robin Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki itu diturunkan itu ya untuk ngangkat kodam-kodammu itu, untuk nolong dosa-dosamu itu tadi. Dosamu itu ya dosa-dosa ucapan itu tadi, zikir, sholat, sholat kalau zikir salah, nah itu kan nimbulkan kodam tuh. Gitu loh. Makanya orang iblis itu kalau kau salah, gitu. Kalau kamu salah, baru kau itu didorong sama orang-orang yang udah kerasukan iblis ini. Tapi kalau kau benar, kau pasti diserang kayak Pak Ros ini diserang gitu. Tadinya Pak Ros tahu ke depan sana, akhirnya ya murka Pak Ros. Ngomongnya suka-suka jadinya gitu loh. Itu namanya murka. Sampai di mana kemampuanmu? Nah, kayak gitu. Putar-putar itu kemampuannya kayak mana? Karena kebenaran itu ya tetap benar. Kalau jalan pulang itu ya tetap jalan pulang, nggak bisa belok sana belok. Walaupun belok toh sadar lagi balik lagi. Masalahnya ini Saudara pengen Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki itu untuk menuntut umat pulang ke surga sana, makanya dibenerin dulu. Jati dirinya ini dibenerin dulu. Kalau udah benar, udah bisa menolong diri sendiri, nah baru pulang. Nah, baru bisa dibenerin negara ini, harta amanah baru bisa dibuka. Kalau enggak, amati. Mau dibagi-bagi pun habis, digendami sama iblis-iblis itu, macam iblis Aryo. Nah, sekutu-sekutunya Aryo, Hendro Yono, kayak gitu. Maksudnya tergantung kekuatan masing-masing. Pokoknya intinya zaman la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu harus tegak. Kalau la ilaha, apa enggak terima ya udah zaman itu ini. Iya udah. Kalau la ilaha illallah itu kalau untuk zikir. Jadi begini sebenarnya diperangin ini yang pertama itu kesyirikan. La ilaha illallah itu pertama kali caranya Kanjeng Nabi Muhammad itu ngajari. Kan udah tak bilang tuh. Kalau mau tahu mah, makanya sama Allah diguncang. Makanya kalian itu mutar-mutar terus. Kalau tetap mengucapkan la ilaha illallah itu mutar-mutar terus. Ya nggak ketemu-ketemu kok jalannya. Itu loh. Nggak ketemu jalan. Udah dibilang sih dulu Bapak 5 panten 6 rokok 7 sokma. La ilaha illallah itu larinya justru lari ke sini. La ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan sembah sujud sama Tuhan Yesus, tambah sujudlah sama Bapa Allah. Nah ini tadi. Jangan untuk zikir, kecuali untuk zikir dari mengantarkan jenazah ini pulang ke
kubur. Nah itu baru untuk zikir gitu loh. Yang mikul bandoso, yang bawa ambulan itu zikirnya ini gunanya apa? Supaya arwahnya ini tadi nggak ditangkap dajjal. Gitu loh. Ya kalau kalian dijumpa sama Imam Mahdi Satrio Piningit di depan matamu pun kalau merasa kau benar ya nggak bisa. Gitu loh, nggak ketemu. Ngasih bencana sebenarnya Allah sayang Gitu loh. sama mereka, ngasih peringatan supaya mereka kembali. Kayak bencana nih, bencana ini mana ada peringatan? Apa itu dari Allah? Gua sependi ini bencana dari Allah. Bencana ini buyutmu tuh murka karena apa? Karena anak-anak itu dicelakai karena perbuatan maksiat gitu loh. Semua ya, itu kan mendapat syafaat. Kau ini jadi manusia, otakmu tuh di mana gitu loh. Jadinya kayak gitu. Masa iya ngomongin pol kutuk kadal kasin, baca kitab setebal-tebal itu perbuatan maksiat kalian biarin aja. Nah ini makanya dimurkai sama buyut itu. Kayak Bapak Mega itu semalam itu ya tak bilang kayak gitu, kalau ada orang berbuat maksiat aku ya diam aja, aku nggak mau ikut-ikutan. Nah ini udah salah di sini nih, gitu loh. Kalau ngomong selalu bawa Al-Quran kan. Nah, tapi kenapa perbuatan maksiat kok dibiarin aja? Nah ini udah salah, gitu loh. Ini bencana ini ya karena perbuatan maksiat itu tadi, karena iblis masuk ke tubuh manusia, kalian biarin aja, nggak ada yang tahu, akhirnya dihantam sama bencana ini. Bencana ini ngamuk buyut gitu loh. Nggak perlu, waktunya tak ceritain gamblang ini buyut yang mana nggak perlu. Mas Aryo dan Dimas Pendi itu jangan langsung frontal. Kalau kalian nentang sama Pak Roy, saya numplak. Tengok aja, kalau nggak percaya Pak Roy cuma nyampaikan. Sentuh hatinya, gitu loh. Kita sentuh hatinya sedikit demi sedikit untuk mengubah orang-orang. Makanya yang diterawang-terawang manusia itu apanya yang diterawang? Nggak ada nabi yang ngajarin terawang-terawang. Kecuali kalian sokmamu yang ngerti, nah itu beda. Kau menung jalan kalau Gusti baru bisa melihat. Gitu loh. Melihat apa yang kamu lihat itu mungkin bisa. Mungkin. Tapi kalau baca pikiran, baca batin orang, itu akhirnya mendahului. Jadi nggak ada gunanya nanti Trisula Weda itu. Makanya tak ada suruh perpaduan Trisula Weda itu sama orang, karena orang tersebut sudah terlanjur mempunyai keyakinan begitu. Caranya sedikit demi sedikit kita. Makanya kalau nggak percaya sama Pak Roy, yakin nggak, tinggal lihat aja. Mas Aryo dan Mas Pendi, Dimas Aryo dan Dimas Pendi. Nggak bakalan kalian itu bisa melihat jalan terang di depan sana, nggak bakalan. Kalau kita rukun nanti Nabi Muhammad pasti gitu loh. Ya, itu wali. Sedangkan aku jumpai kakek Nabi Muhammad itu aja. Bukan jabatan tangan kayak gini, kayak namamu siapa? Ya enggak ada. Ya kalau udah dipanggil kakek Nabi Muhammad ya Muhammad namanya. Kan itu nama. Ini Gitu loh. Cuman kakek Nabi Muhammad itu yang mengajarkan umat manusia itu untuk mengenali Nabi yang sesungguhnya, untuk mengenali Rasul yang sesungguhnya, gitu loh. Dan makanya yang meninggal itu kakek kita, jangan menduakan, itu namanya diduakan. Sama seperti Tuhan Yesus, suruh nyembah Bapak Allah, nyembah Tuhan Yesus, suruh nyembah Gusti Allah, nyembah bawa Tuhan Yesus, Nabi Muhammad. Nah itu tadi. Ini di sini kata letak kesalahannya. Rasulullah masih hidup malah nyariin Rasulullah yang udah meninggal, udah lain alam. Itu udah salah lagi di sini nih. Memang Rasulullah yang arwahnya masih gentayangan itu sampai sekarang memang belum masuk ke alam barzah, karena dia harus bertanggung jawab. Makanya sampai sekarang dia masih ada sama aku nih. Kalau kira-kira ada yang dulu pertama ketemu sama aku memang dia lawan, harus berpedoman Al-Quran. Nah, Al-Quran aja selama ini udah berabad-abad longor semua orangnya. Arti doa aja nggak ngerti, arti dosa yang benar aja nggak ngerti.
gitu loh. Ada nggak Nabi yang sholat, jalanin sholat 5 waktu? Nggak ada. Yang apa? Itu caranya Dajjal merumuskan manusia. Makanya sholat kalian itu nggak dijabai ke Mekar sama yang maha kuasa. Kalian sakit aja nggak bisa ngobatin. Tunggul silam ya. Bisa, Makanya bisa. perbuatan maksiat malah dipuja-puja. Banyak toh kiai yang nggak gitu. Kenapa kok dibiarin aja? Itulah PKI. Punya kok keluar terus ya, bingung aku. Itu loh. Nggak tahu Mas Aryo. Nanti kalau kiai itu orang itu merasa kesinggung sama Pak Ros, nyerang dia cara halus. Nih gigit leherku. Enggak gitu. Makanya kesebut-sebut jadi. Makanya yang ku bilang jin kafir si mata merah itu jangan dipanggil-panggil, biarkan dia nyaman, tentram di alamnya sana. Itu dari kemarin Gendruwo ya biarkan di alamnya sana, jangan dipanggil-panggil untuk perewangan. Biarin Mas. Gitu loh. Makanya dia masuk ke tubuh manusia ini dia itu kaget. siapa tahu nanti lama-lama jadi lembek. Gitu loh. Udah 3 hari begitu terus kok. Dengan tidak tahu PNI dulu juga sama. Kalau nggak ngerti dikasih tahu susah, disuruh ngumpul nggak respon, nggak modal kabeh gue. Maksudnya ini Mit, kita Dikasih tahu malah mau diceramain, nggak bener. Kalau yang ngomong yang lawan Pak Rois itu udah kerasupan kayak mana? Kalau yang ngomong dajjalnya atau iblisnya kayak mana? Kalau orang awam kan ngertinya kan yang keluar dari mulut, nggak tahu dari dalamnya raga itu siapa yang ngomong. makin mati aku jadi penasaran. Biar kita naik bareng-bareng Mas Aryo. Makanya kayak Mega itu sama Bapak Mega itu. Sopo? Sekali dia ngomong sama aku, sampai sekarang nggak pernah nelpon lagi. Nelpon selalu sibuk. Berarti kan ada yang nggak fair dalam dari semua ini tuh. Apa ini masalahnya ini ya, kayak gitu. Makanya semua ini yang mempertanggungjawabkan nanti siapa ya bapaknya Mega itu. Kalau dia menjauh sama para yang bertanggung jawab nanti dia. Bertanggung jawabnya kayak mana? Dia nanti akan dihormati sama anak cucunya enggak apa? Sesudah dia mati dari apa pindah alam nanti enggak. Kenapa ya? Dikenang enggak Aryo mau tahu sama anak kenapa cucunya ini? nanti? Mas, Nah, coba kayak dilihat gitu. itu. Rauli, kenapa Mas Aryo Yang mau muliakan tahu Nabi bedanya Muhammad dia itu ya anak pertama? cucunya. Di mata Allah Nabi Muhammad juga sama. Mas Aryo kok mutah-mutah ini Kesedihan kenapa Nabi ini? Muhammad Mas itu Aryo, akhirnya bisa cepat pulang ke surga jadi nggak cepat. Terus carut marut anak cucunya terus berantem Mas Aryo, karena iblis dipuja-puja ini di tadi. Mas Gitu. Aryo. Di Mas. Ngomongin syariat Islam, ngomong kata Al-Quran aja udah berabad-abad nggak ada yang benar. Kiai yang awam yang ngertinya sholat nggak jikir yang aneh-aneh, nggak manggil iblis, nggak ngambil dajjal, diajar setruk mati, berarti kan nggak bisa nolong sholatnya gitu loh. Gimana lagi gak masuk lagi nih Mas Aryo Wahab? Sholatnya itu nggak bisa menolong diri sendiri dari serangan dajjal ini tadi gitu loh. Makanya tak bilang sama aku dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, coba serang Pak Roy secara gaib. Jebol apa enggak raga Pak Roy ini? Iya, Syekh Abdul Qadir. Nah, kalau nggak jebol berarti aku nggak bisa nolong kalian gitu loh. Nggak bisa nolong umatnya, nggak bisa nolong anak cucunya, ajarannya itu. Gitu. Yang dimaksud ajaran agama itu untuk nolong anak cucu, untuk mengadu sama Allah yang asli. Caranya kayak mana kan gitu. Makanya mengadu sama Allah ini ada 3 cara. Yang pertama zikir, yang kedua sholat, yang ketiga baru tirakat. Kalau udah tirakat Allahu alam. Yang ngajarin itu nggak semudah balikan telapak jadi guru itu. Ya aku kalau bisa aku nggak jadi satria pinggir juga nggak apa-apa gitu. Makanya kita tunggu aja. Kalau aku harus seperti ini ya itu suka-sukaku. Karena ini bagian dorongan yang maha kuasa, bagian dorongan dari leluhur. Makanya yang bawa yang megang harta amanah itu hati-hati kalian. Enggak pas sedikit ada satu rambut ini aja enggak pas jalanku untuk harta amanah, enggak ada, enggak akan kubuka kalau itu memang warisan yang diberikan sama aku. Mana ada harta amanah dibagi.
dibagi-bagi ya ada pelacur lagi nanti. Dibagi-bagi ya berbuat maksiat lagi nanti kok gimana. Ternyata Mas Nur Wahyu jadi wali toh. Asem. Yang seneng siapa kalau dibagi-bagi? Yang seneng ya kadrun-kadrunnya itu kalau nggak kalian musnahkan. Sekarang coba kalian pikirkan, kayak mana caranya supaya nggak ada maksiat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Arsito. Karena maksiat itu bunuh anak kandung sendiri sih, nyelakai anak kandung sendiri sih. Apa ya ki? Tadi oke, anu pernah pembersihan itu. Makanya di YouTubermu itu sampai kapanpun narasumbermu ini ya muter-muter kayak gitu terus, nggak ada perkembangan. Apalagi kebenaran hanya milik Allah, kata kiai, kata paranormal ya kalau bisa jumpa sama surga nyata ya tak kasih ini, tak kasih jempol. Tapi yang jelas malah ketemunya kayak gini, muter-muter terus kayak gini, muter gitu terus. Kemarin. Nah kalau kayak gitu yang senang siapa? Iblisnya. Senangnya kayak mana? Mas Nur itu Nah, gitu. gak kaleng-kaleng. Senangnya ya iblis ini tetap bisa menguasai raga jiwa anak cucumu nanti. Itu Mas Nur dan pinter itu. Ya sama seperti kalian itu. Ya, selamanya akan muter-muter terus kayak gitu. Iya, Mas Nur itu sudah spiritualis lama. Mas Nur itu spiritualis lama, dia bergerak di bidang seperti ini sudah lama. Sama saya lebih tua Mas Nur aslinya. Di berbagai macam channel. Om Nur ini mata-mata dari grup dari yang lain ini. Iya. Mas Nur itu udah lama, udah malang melintang dia itu di dunia spiritual, dia malang melintang, profesional dia. Info. Menjelin aku kesini dia. Ya, Dari grup lain. Memang Mas Nur itu udah malang melintang kan, Mas Mendi. Mas Nur itu kan lagi di Mas Aryo alias saya Abdul Qadir Jailani. Hadirlah, kamu diundang di persidangan wali. Ini nanti dibalik nih. Kalau duluan Segara Muta Gunung Jugruk Mas Aryo sama Pak Rois. Ya. Oh, Mana iya, duluan itu, Pak Rois apa duluan ya, Segara itu. Muta Gunung Jugruk? Di Mas Aryo sudah hadir. Emangnya Mas? Kalau kalian nggak bisa merangi kadrun itu, kalau narasumbermu Pendi, Aryo itu lo masih anak-anak. Masih banyak yang harus dipelajari sama dia. Dia aja belum pernah menikah, belum tahu pahit manisnya kehidupan ini. Kemauan kadrun, kemauan iblis ini tadi, orang yang benar itu akan ditembak, akan diserang, akan dibunuh. Cara bunuhnya cara halus itu tadi kayak virus, kayak stroke. Itu cara halus. Tersinggung hatinya, tersinggung dari kata-kata langsung serang mati. Nggak kena stroke. Kayak gitu. Makanya orang-orang awam itu awas, hati-hati. Kadrun merajalela ini awas, hati-hati. Sholat lurus hajar bunuh. Sholatnya nggak mau manggil kadrun. Kira-kira membahayakan kadrun atau iblis atau dajjal itu hajar. Itu Pak Rois tahu dari kecil itu. Tapi kan Pak Rois belum paham betul. Kenapa sih orang ini kiai ini kok mati? Nah, kayak gitu. Makanya kiai awam itu dibunuh mati. Maunya kiainya kiai kadrun semua. Supaya kadrunnya itu bebas. Ya itu PKI. Ya, kayak Pak Roy sengsaranya masalah ekonomi ini ya dari kecil itu ya tarung sama kadrun itu sama yang dajjal atau jin-jin kafir atau ya itu bangsa-bangsa kayak gitu itu bisa ngerusakin
HP, Honda, apa yang kita miliki bisa dirusak sama itu. Makanya Pak Rois itu dididik kayak gitu tuh dari kecil. Tarung sama orang-orang halus ini, orang iblis-iblis itu dari kecil. Kiai-kiai kadrun itu ya itu yang buat kerasukan, merasa dirinya kebal, buat atraksi, ditusuk sama pedang, nggak apa-apa. Itu kan sama Pak Rois ketakutan itu dari dulu. Dari Pak Rois masih anak-anak. Yang selalu buat sulap itu itulah kadrun itu. Itulah dajjal itu di dalam tubuhnya itu. Jadi orang awam itu wah kok hebat ya. Nah, kayak gitu. Cakra telepati, ini teman baru kita. Pertama itu ya ajaran-ajaran kayak gitu. Pengen dengar suaranya Bang Nur Wahyudi. Makanya yang namanya zaman keemasan itu nanti itu ya, yang sisanya nih nggak ada perbuatan maksiat itu nggak ada. Masalahnya apa? Ya kalau kayak Pak Rois lah punya istri dikunci, siapa yang gauli kecuali Pak Rois mati. Anak Pak Rois juga kayak gitu, selain anak perempuan Pak Rois, selain suaminya sendiri yang gauli ya mati gitu loh. Dengan cara kayak gitu akhirnya apa? Nggak ada lagi yang namanya perselingkuhan itu nggak ada. Gitu loh. Makanya nanti kalau habis itu mandi, kalau udah meninggal udah tua suruh mandi kembang talon itu tadi, dimandikan kembang talon, dibawa ke kerajaan Allah, dibalikkan lagi sama Allah. Kayak gitu. Siapa? Makanya jadi guru itu berat. Jangan asal guru-guruan ya, asal guru-guruan ya kayak sekarang ini lah carun marut, bisa zikir, bisa tirakat, bisa buat kekuatan gaib tapi nggak bisa balikkan ke asalnya. Itu dari mulai adanya manusia sampai sekarang tuh seperti itu. Dari kerajaan Hastinapura sampai kerajaannya Pak Jokowi ini sekarang ya kayak gitu. Makanya diturunkan Satra Peningin Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki itu untuk meluruskan dosa-dosa anak manusia ini tuh ditolong sama dia. Cara nolongnya kayak mana? Ya itu tadi, membawa kerajaan Allah. Pintunya ada di mana? Cara masuknya itu dari mana? Ya, cara masuknya itu lewat kembang 3 macam ini tadi. Gitu loh. Ini aja bukanya jalan itu. Sikit cara belajarnya itu. Ini diturunkan sama Polres dari tahun berapa? Tahun 2017. Nah, sampai sekarang ini jadi buka sedikit. Ya itu selama menjalankan topong rame itu tarung. Jadi kita tirakat itu tarung sama siapa? Sama Dajjal sama iblis itu tadi gitu loh. Ya kalau kalian itu nggak berani tarung sama Dajjal ya kayak mana? Sama ini makna yang nggak bisa aku ambil dari ceritamu itu. Yang paling besar maknanya itu ya dan dibilang Nur Wahyudi itu tadi. Udah kita tinggal ngikut Satra Peningin Imam Mahdi di belakangnya. Nah udah, kalau udah ngikut sama dia udah. Iya Mas. Gitu loh. Kalau benar ikutin, nggak nyimpang dari doa ikutin. Tapi kalau nyimpang dari doa la ilaha illallah ya sampai mati kalian ya bakal keburu. Ya langsung minum air laut aja lah, repot kali. Ya nggak nyelakai yang lain. Minum air laut apa dikubur hidup-hidup apa kejatuhan bom nuklir, nah udah beres. Makanya aku sekarang ini melihat apa yang akan terjadi di depan sana itu dikaji. Makanya aku nggak mau melahirkan. Apa yang nampak sama Pak Rois yang kira-kira jelek itu nggak mau melahirkan. Cuma Pak Rois lihat aja. Jadi diajari terus ngawur. Baru diambil ujungnya aja terus ngawur. Sampai-sampai dibilang penjara nggak ada. Benar kalau penjara yang diapain sekarang. Pemerintah sekarang itu nggak ada. Penjaranya masalah di Pulau Kosong dibuang.
Seandainya Aryo nih buat masalah terus ngajari yang nggak benar terus, nah ini dibuang sana, suruh dikit bismillah, suruh tobat dulu di sana. Kalau udah tobat baru diambil dicampurkan lagi sama kawannya, kayak gitu kelakuan Pak Ros nanti. Nah, masalahnya kita ini sama-sama anak cucu Adam. Apa yang mau kalian berantem? Apa yang mau kalian ributin? Itu. Ya kalau seperti ini, kalian cuman diam aja, cuman ngomong aja kayak gitu. Makanya kalau nelpon Pak Ros itu, Aryo tuh turunkan. Mana yang tak suruh turunkan, turunkan. Biar Pak Ros itu enggak, yang masuk ke tubuh Pak Ros ini biar enggak ngamuk. Kayak gitu. Sama kayak admin jalan, ya toh, dipukuli kakinya, dijegali kakinya, ya kayak mana mau jabarkan semuanya itu? Kayak mana cara mengajarinya? Gitu loh. Makanya kayak Pendi itu, turunkan mulai sekarang, udah nggak malu, udah nggak mau aku ngomong sama Pendi. Itu untuk hukuman. Gitu loh. Masalah tanggung jawab Satria Piningit atau Pak Ros itu banyak. Kalau Satria Piningit atau Pak Ros harus nyusun yang di alam nyata ini, harus nyusun yang di alam goib, yang di alam badan halus, harus nyusun yang di alam roh. Gila memang kalian itu. Bilangnya kayak gitu, malah ngelawan orang tua terus, ngelawan aku terus. Ya aku sih nggak masalah, kalian mau ditenggelamkan ke bumi malah lebih bagus yang berilmu-ilmu itu. Biar orang kosong-kosong aja yang hidup ini tadi, nggak apa-apa. Makanya aku minta sama Allah, yang dirasuki, yang dihancurkan, yang ditenggelamkan, yang dikubur hidup-hidup itu tadi ya kadrun-kadrun orang-orang berilmu ini tadi. Gunanya apa? Supaya nggak ngajari yang enggak ke anak cucu gitu. Karena udah terlanjur itu susah. Kalau nggak niat dari hati, gitu loh. Ya itu batin Pak Ros aja yang ngomong, ya kabul nggak kabul, ya benar apa enggaknya itu balikkan lagi sama ibu bapak kita ini, ibu bumi bapak kuasa sama leluhur. Sekarang sih udah mulai ngerti mereka kan. Ya memang leluhur Pak Roy juga leluhur kalian, tapi kalian ini yang buat masalah. Ya, kalau terkecuali dilepaskan senjatanya kayak Mas Nur Wahyudi, udah kita tinggal ngikutin aja perjalanan Imam Mahdi Satria Piningit, tinggal ngikut di belakangnya, pasti dia punya peta, itu baru benar. Nah kalau kayak gitu cepat ketemu jalannya. Nggak mungkin Satria Piningit Imam Mahdi mau menjerumuskan kalian, membuat kalian sengsara, itu nggak mungkin. Nah, supaya kalian itu nggak disesatkan sama iblis ini tadi. Iblis itu gaib, memang gaib, yang nyelimuti otak kita ini. Jangan kan kalian awak aja diserang terus. Tapi sokma Pak Roes ini tetap kuat, tetap bisa ngobatin raganya gitu loh. Nah, cara ngobatinnya kayak mana? Kalau itu kan cuma racun-racun gaib aja, kodam-kodam biasa aja. Itu bergerak, ya seperti arwah gitu, seperti jin kayak gitu. Makanya kalau serangan jin, si mata merah ini tadi dia panas, itu yang dijalankan kiai-kiai itu. Jadi jin ini tadi nggak mau dia lepas dari manusia ini tadi, nggak mau. Tapi kalau di alam gaib sono yang udah nggak dikuasai manusia ya toh, dia nggak punya nyari sama Pak Roes. Zaman sulit banget sebenarnya, bukan gampang Gitu loh. Betul-betul dibutuhkan keyakinan yang kuat, itu maksud saya. Nggak ada nyarinya, seluruh makhluk halus dari Sabang sampai Merauke gitu. Soalnya cuma dia yang bisa nolong Di seluruh bumi ini yang nggak dikasih makan sama manusia,
nggak ada nyali. Zaman karma ribut-ribut, kalau nggak bisa kontrol dari Gitu. hati ya bubar. Nah, Makanya aku bilang sama kau ya, Lebih baik menghindar daripada Mega, bukan menghindar. Kita ini kan sebagai rakyat kecil. kayak kita Tini, mendoakan gitu loh. Itu wajib hukum. Uli. Sebagai rakyat mendoakan. Ini jangan kau gabung-gabungkan sama orang-orang ini. Iya. Kalau kau gabung-gabungkan sama Aryo, sama Pendi, kalau Pendi masih mending, dia itu diikutin. Hari wong cilik Dia itu masih polos, cuman dia punya ilmu, dia diikuti sama buyutnya. bukan ngelunasin Enggak hutang, gitu aja. ya. Itu aja. Kalau Pendi itu. Cuman otaknya ini selalu dicuci sama kadrun-kadrun itu. Kalian Gitu loh. Itu namanya dicuci otaknya itu. Allah itu tidak Makanya dia itu harus melepaskan yang namanya musyrik, syirik. Dia tetap harus kembali lagi menggunakan hati nurani itu tadi. iya. Lawan. Ngerti om, ngerti saya om. Gitu loh. Ya, saya kan semuanya dari saya kan kekuatan saya mah ini senjata saya itu doa om. Makanya senjata-senjata apaan? Nggak ada senjata-senjata Pendi itu senjata apaan? Nggak ada senjata itu. Ya kalau bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hancurkanlah raganya Sobat Pendi. Hancur kok. Kalau nggak percaya, siapa yang dengar ini? Serang Pendi. Bisa sama Allah tuh dikasih senjata Ya gitu. Zikir aja, zikir tirakatun. lo Pendi, kasihan sama lo. Jebol Pendi, jebol. Kalau zikir bismillah ini tingkatan paling tinggi, kita mengadu sama Allah loh. Kalian biar tahu siapa Allah. Ya toh? Kalau bismillah ini, bismillah, Allah Maha Pengasih toh. Habis Allah Maha Pengasih baru Maha Penyayang. Kalau kita minta Maha Pengasih, saya minta saya perjelas saya minta kalau pasti dikasih. Pasti jebol Pendi ini. hati leluhur gitu. Pasti lumpuh Pendi ini. Pasti hancur. Kayak mana kalian membuatnya? Makanya doa itu kepalanya, zikir ini badannya. Fakir-fakir yang seperti saya itu. Tapi kalau kalian nyerang Pak Rois nggak akan jebol, nggak jebolnya di mana? Karena itu timbulnya angin, kodang, Mungkin kodang yang paling tertinggi. kayak mustahil sih. Jin aja nggak bisa ngelawan ini. Allah yang nggak tahu ya ternyata Jin yang ratusan ribu tahun usianya nggak bisa ngelawan ini, aja udah. gitu loh. Makanya ini tadi kalau nyerang Pak Rois ini bisa dimasukkan ke alam barzah ini tadi, atau dimasukkan ke kerajaan Allah itu tadi. Pakai bunga 3 macam Kalau ini. kalian aja nggak ada. Gitu loh. Makanya Pak Rois nggak takut kalau hanya serangan-serangan kekuatan gaib yang dimiliki umat manusia sekarang ini, seluruh bumi ini kekuatan gaibnya nggak ada yang ditakuti. Iya pak. Gitu loh. Karena itu efek dari dorongan iblis itu tadi. Tapi ora nolile aku balik nih. Ya kalau mau diajarin kayak gitu ya banyak. Ada lah di tiap negara. Makanya dibilang Catra Penyingin ilmunya ilmu rasa itu ya Rasulullah. Bergerak ya terus. Ditengok dari cara ngomongnya aja udah nampak gitu loh. Kayak Hendro Yono fakta apaan? Nengokkan wajahnya aja nggak mau. Nggak mungkin nggak ada. Ya, kalau memang ditirakati betul dihadapkan sama Allah lah, kalau nggak hancur jadi debu raganya, kalau nggak langsung tumbang dia Baling-baling bang. kayak mbak stroke. Jadi Ngomong enak. bergerak kita semua nih. Udah berani ngaku Catra Penyingin berarti ilmunya masih berarti nggak ketengan Ada kendaknya. pengertiannya. Jadi kita nih nggak tahu. Apalagi Androyono nggak ngaku Catra Penyingin, Pokoknya intinya Rasulullah. gitu loh. Jadi kalau Catra Penyingin nyerang itu berarti nggak sembarangan gitu loh. Berarti intinya harus ada perubahan di situ. Ya kalau Pendi ngomongnya aja kayak gitu, ngartikan doa aja nggak tahu, ngartikan dosa aja nggak tahu. Dari Ah, kayak mana? sekarang kita Mau ngelawan, dihajar, dia nangis. Ya sama aja kayak anak kecil itu, kita melihat anak kecil, anak TK itu. Hah, jadi kalau dia sudah biasa kayak gitulah, untuk umat manusia jumpa sama siapapun dia nggak takut, dalam keadaan apapun. gitu loh.
Tapi kalau dipukul betulan ya nangis namanya anak kecil. Ya Gitu loh. gimana ya, kita berpikir Kayak Aryo ini. Aryo ini karena dorongan iblis itu tadi, dorongan dajjal itu tadi. Karena gurunya Gus Lupi itu tadi. Ya kalau mau kalian jabut dajjalnya yang di dalam tubuhnya Aryo ini, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ambillah Kok di ini suaranya dajjal atau iblis yang di dalam tubuh si Jabamba ini Aryo ini. dia Baru kalian zikir bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bismillah, bismillah. Pasti tercabut ilmunya siapa ini? Iblis yang di dalam tubuhnya Aryo. Baru kalian bisa melihat iblis itu wujudnya seperti apa. Tapi resikonya, nah ini. Dajjal atau iblis ini akan menyelimuti kalian. Ragamu akan ngikut kalian. Disadap sama siapa? yang disadap gitu. Kayak gitu. Hah? Makanya nolong orang, ngobatin orang itu nggak sembarangan. Jangan bicara Kecuali orang kena stroke, kena virus, ini dibacakan doa, dikasih pakai air minum, apa air putih, pakai apa itu bisa. dia baru kita tahu. Berarti kalau kodam, arwah, jin, mampus kau dikeroyok itu kalau nggak punya kerajaan Allah. Makanya banyak loh Kita di yang hancur Jawa. Mas Aryo. Dukun ngobatin orang malah mati sendiri, nggak mati sendiri malah Seperti itu yang berbuat gudangnya dan penyakit. kita Itu rata-rata tuh seperti itu. akunnya lah. Itu yang udah dilihat sama Pak Loes. Adminnya lah. Nomor satu kan dia. Gitu loh. Ya kan kita nih kan enggak. Makanya Pak Loes itu punya bom nuklir yang di alam gaibnya lah punya. Bukan menjelekkan. Dijatuhkan tanah Jawa ya mati semua. Sebetulnya sih enggak lah. lah dulu gitu Gitu jadi loh. mereka mengelak seperti itu ya pada dengar Cuma yang dibunuh itu kalau Pak Loes mau yang dibunuh itu yang berbuat maksiat itu tadi. Gitu loh. Kalau Pak Loes masih mau ngomong ini berarti Pak Loes masih sayang. Tapi kalau udah nggak mau ngomong, ya wabang alam. jelek-jelekan gitu loh. Pokoknya aku juga pernah dengar kok dari Gitu saksi loh. aku mau. Makanya aku kepengen buktikan sama kalian tuh nampakkan Hendroyono tuh sama. Isinya untuk Hongkong, nomor Hongkong. Nggak bisa PC. Nah, ya ditengok di media mensos karena Hendroyono kan mengaku muridnya kan ribuan. Fakta berarti kan kenyataan. Aku juga bisa buat kenyataan. Apa yang Kita Gitu loh. ya pokoknya konteks. Jangan hanya ngomong nggak ada suaranya, ada suara nggak ada rupa, itu bagian dari iblis itu ya seperti itu. Udah tepat lah. Itu namanya takut santet, takut serangan gaib. Yang punya guru kayak gitu ya sampai kapanpun muridnya pun ya main belakang terus. Itu namanya ilmu iblis itu ya seperti itu. Ibarat Itu positif. main belakang itu namanya. Loh, dia membacanya gimana, menanggapinya gimana. Jadi nanti dia mengurut-urutkan, di situ nanti dia akan malu gitu loh. Makanya kalau narasumbermu cuman orang-orang ini, alah. Udah seorang besar aja, Rizik aja bisa seperti itu. Terus lagi Gitu loh. pesan Pak Karena Roes kita ya. belum besar. Kalau ada satria penyingit selain Pak Roes muncul bisa membuat mercusuar dunia. Dan terus Potong pemerintah dari itu harapan kita potong bisa. dari nanti. Halo? Tapi kalau mercusuarnya kadrun, mercusuarnya iblis, nah itu baru tak Pemerintah pukul. itu adalah Mercusuarnya orang kerasupan, gitu loh. sedang kita Karena yang kerasupan itu cuma di daerah Jawa sana aja sih. negara kuat. Nah, di sini nggak ada, selagi nggak ada dukun, nggak ada kiai yang aneh-aneh, nggak ada penyakit yang aneh-aneh itu. Nggak ada. Cuman kalau penyakit virus-virus ini memang ada, karena itu dari kiai sih udah ditempel-tempelkan manusia sih, Apa yang mau diperintahkan pakai bahasa si lokal gitu loh. dalam to the point gitu. Pemerintah. Kalau Dari dulu itu gerakan separatis itu dibasmi oleh pemerintah. Mas. itu Makanya tak Dengar bilang, nggak tahu separatis. Mas. sengsaranya orang Jawa itu karena ilmu. sebetulnya Mas Donald, kalau Mas Donald itu mengenal Tuhan Mas Donald, sebetulnya nggak ada masalah.
Ya kalian ngomong membicarakan ketuhanan, bicarakan ini, bicarakan itu, bicarakan telek ngasuh itu karena ilmu. Mana ada tarahiat, mana ada tarahiat. Bicarakan Tuhan, bicarakan ini, bicarakan itu karena ilmu. Makanya Ya kasihan sih. otak-otak kalian semua yang orang-orang Jawa itu ya, gue bilang kan, itu ilmu. Itu loh. Terus nanti nyarinya duit, wah pergi keluar, diajarin. Terus orang itu jadi pelacur, maka gitu. Pernah aku di Pontianak itu, ngomong juga perempuan itu. Ada pamanku dari Jawa Barat. Tapi kelakuan dia sendiri malah jadi pelacur, bukan jadi orang baik. Bercerita tentang Nah kayak gitu. ini apa nih judulnya? Kalian nggak tahu sih sengsaranya perempuan itu kalau udah jadi kayak gitu nanti dosanya apa, gudangnya penyakit. Yang namanya dosa itu gudangnya ke penyakit. Ya kalau yang setahu saya kebenaran itu nggak bisa ditawar-tawar. Memang udah zamannya ya. Terus dibilang kebenaran hanya milik Allah. Allah aja nggak ngerti. Betul. Ya kalau kebenaran maka hanya milik Allah berarti udah ditutup. Kemampuan kalian itu udah tertutup. Udah innalillahi. Ini Pak, kalau ini pemerintah ya Kemampuannya itu seperti udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. melangkah bersama itu kita milikin pemerintah. Jadi nggak bisa melihat ke depan sana tuh nggak bisa. Apa yang akan terjadi di depan sana? Kita kan bisanya Apa yang akan terjadi anak cucuku nanti? Kerja Nah, udara di luar. ini di sini ini kalian nggak bakal paham. jasmani sama rohani itu harus bersatu, nggak bisa. Makanya aku bilang sama Allah, kalau seperti ini caranya bagusan dikubur aja hidup-hidup atau tenggelamkan di lautan. Aku yang ngomong hatiku. Begitu. Tapi kalau sudah maknanya kan beda jalur. Makanya sama spiritual itu yang dari golongan putih, yang dikasih tahu sama leluhur juga. Ya toh? Sebenarnya tadi siapa sih yang bicarain pemerintah Pendi ya? Semakin lama itu bukan semakin membaik, Biasa Pendi Aryo. semakin lama akan semakin memburuk. Kalau saya tangkap Bapak Presiden kan saya bilang, Makanya Dajjal itu memanfaatkan kayak Pendi, iya gitu. Ben, tapi Hayalan gaib. Aku yang buat, pakai kata aku yang minta, aku yang berdoa, minta ini. Lah Pendi nggak ada, Pendi ditangkap, hayalan gaib ditangkap. Bencana ini tetap ada ya. ibaratnya kan begitu. Bencana ini kan dari 2 tahun yang lalu, sebelum ada bencana ini kan tak bilang mana yang duluan. Duluan Satria Pingingit, Imam Mahdi Juru Selamat, apa duluan Gunung Jugrut, Segoro Muta. Pilihlah sama kalian. Tapi emang saya nggak bilang Pilih. Dipilih. Mau nunggu Satria Pingingit Dajjal, alasannya itu. Nah itu Imam Mahdi Dajjal yang mau dibaiat seperti yang dibilang sama siapa itu nggak akan pernah muncul. Tetap akan sembunyi yang dibilang Aryo, apa Mbak Eyang Aryo, sama Dewi Sekar Langit itu akan disembunyikan. Pertama kali Ya kalau disembunyikan cuman buka dana amanah aja ya hoax itu tadi yang dibilang hoax. Ya nggak benar. Kita lihat seiring perjalanan waktu. di sini dunia warna-warni. Ini kan, bukan aku minta kalian dipercayai, enggak. Nanti seperti yang dibilang sama siapa itu. Dibilang sama Harjito. Minta diakui untuk apa aku minta diakui kalian. Dan ini juga udah bagian kesalahannya, Bantu teman-teman itu kan ibaratnya mengutuk. ketidaktahuannya atau kesalahannya Maya Karlia itu tadi. Nek apik ya tinggu, nek salah dibuang bae. Maksudnya ngono tok. Ya kalau aku udah bersatu sama Maya Karlia, baru orang-orang itu akan datang sama kami. Punya nurani. Datangnya kayak mana? Karena dia mau kepengen hidupnya tuh nyaman, tentram, damai. Punya amanah masing-masing manusia itu. Kayak gitu. Nggak perlu kita ngaku ngelawan pemerintah itu nggak perlu. Karena pemerintah itu cepat atau lambat akan hilang. Kalau ya Cepat atau lambat akan hilang. Kalau dia cuma berebut boksit, nikel, berebut kekayaan. Berebut kekayaan itu kan berarti sama seperti yang di iblis
nyeramai apa memberi istana sama Tuhan Yesus. Kalau misalnya itu harus menuju ke Hai Tuhan Yesus, kalau kau mau menyembah aku, akan kuberi kau istana. Nah, seperti itu. Padahal istana yang direncanakan Pak Jokowi itu nanti itu hanya sia-sia. Sia-sia di mana? Nah, cobalah udah habis buat IKN. Kita habis buat IKN, pindah ke sana, Jakarta hancur. Pasti hancur kalau Jakarta kalau udah nggak jadi ibu kota, karena udah dihuni sama makhluk kayak gituan sih. Gitu loh. Udah kayak gitu nanti IKN, bom nuklir ini udah seperti yang direncanakan sama siapa ini tadi. Direncanakan sama Menteri Pertahanan itu tadi. Ya namanya perang ya tetap hancur. Udah bikin bom nuklir bisa menghancurkan satu kabupaten bom satu. Berarti nikel, batu bara, tambang emas, minyak bumi itu gunanya untuk apa? Habis ke situ. Udah dibikin megah, udah bagus, udah cantik, jatuh bom. Ayo remek kabeh. Masalahnya apa? Hanya masalah minyak di Natuna. Ayo beres. Nah, itu tadi. Kalau ini kalian sepelekan Satrio Piningit, Imam Mahdi, Juru Selamat, itu akan terjadi. Itu terutama Ibu Pertiwi. Tapi kalau Satrio Piningit, Imam Mahdi, Juru Selamat itu enggak ada ruginya, karena itu utusan. Allah itu akan menghancurkan, meluluhlantakan umat manusia yang tersesat ini tadi, enggak kurang jalan. Dalam zamannya Nabi Nuh alaihissalam aja, orang-orang yang seperti apa yang ditenggelamkan. Zamannya Tuhan Yusron. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang mengajarkan ilmu penerawangan, tidak. Ada Nabi Ibrahim membawa kitab, enggak ada. Kenapa kok lebih hebat Nabi Ibrahim daripada Nabi Muhammad? Keilmuannya bisa ditenggelamkan kayak gitu. Nah, sekarang saat turun ini, apa yang akan terjadi sama orang-orang jolim ini tadi? Orang-orang yang suka berbuat maksiat itu. Karena maksiat ini tadilah kehancuran umat manusia itu tadi. Gitu. Adanya manusia di bumi ini ya karena maksiat Siti Hawa selingkuh itu tadi. Siti Hawa diajak makan buah koldi sama iblis ini tadi. Makanya jadilah raga, jadilah bumi. Aku rasa udah jelas lah aku ngomong kayak gitu. Gitu loh. Enggak bisa sebama seperti yang dibilang sama Dinda Kumaya Karya itu. Kalau SP yang asli itu enggak bisa. Dicuri ilmunya itu enggak bisa. Dicuri ajarannya itu enggak bisa. Iblis-iblis memotokopi itu yang enggak bisa. Tetap bedanya satu. Satunya apa? Kalau cuma ngomong dalam bibir ini aja bisa. Cuman bedanya dia nggak punya kerajaan Allah. Karena Satrio Piningit itu diturunkan untuk menyelamatkan anak cucunya Adam ini tadi. Anak cucunya Pak Ros, anak cucunya Adam itu ya dia pakai harta, pakai apa itu ya? Pakai kerajaan Allah itu ya. Gitu loh. Makanya sama seperti yang dibilang Pendi itu, ngelawan Satrio Piningit yang punya kerajaan Allah. Mau diajarin lagi. Loh. Kayak gitu loh. Tinggal jalanin, tinggal apa aja kok repot, kok malah ngajarin yang musyrik, yang syirik. Makanya kalau kayak gitu, kok mau ketemu sama Satrio Piningit, kok dia mau saja di Satrio Piningit? Kayak mana menyelamatkan umatnya? Ngobatin neneknya aja nggak bisa. Nah kayak gitu. Nah, dia minta tolong sama Pak Rois, disuruh
ngobatin sendiri, diajarin biar dia ngerti, dia nggak mau. Memang nggak ada aturan tanya Pak. Kayak mana itu? Ya emang iya. Disuruh nyari syaratnya nggak mau. Nah, nanti katanya musyrik, ya mati kalau kayak gini, ya mampus kau situ. Gitu loh. Menanggapinya gimana? Kayak elang juga kayak gitu. Ya, sampai selamanya kau akan celaka. Kita sudah disadap. Gitu loh. Gitu loh. Ya kita lihat aja. Kau jangan percaya sama aku. Makanya ke depannya ya. Satria penyihir kan banyak, SP kan banyak. Siapa yang akan bertahan hidup di muka bumi ini? Kalau yang umatnya Pak Roes, untuk sementara ini ya sholat seperti yang kubilang itu. Mati tanam. Jadi sholat itu, sholat hajat ya, sholat isya dulu baru sholat hajat. Zikirnya cukup bismillah, nggak perlu zikir yang panjang kayak sepur itu. Kalau nggak dijabai sama Allah ya untuk apa? Maksudnya nggak dijabai itu kayak mana? Nggak dikabulin sama, gitu loh. Jadi yang ngabulin itu bukan Allah, tapi yang ngabulkan itu siapa? Iblis yang datang. Itu kadrun. Kalau kiai yang awam ya dirubah. Kalau tahu YouTube saya ini ya dirubah mulai sekarang supaya kalian nggak ikut-ikutan tenggelam. Ya sama kayak ceritanya yang di Aceh alaihissalam itu. Yang diselamatkan sama Allah itu ya yang masih murni. Jadi nanti akan berjumpa sama Imam Mahdi ini tadi. Jangan sampai raga kita ini dikuasai sama iblis. Jangan sampai kita itu memanggil iblis dengan cara apapun. Cara Jawa juga bisa, cara Islam juga bisa, cara ayat-ayat Al-Quran juga bisa, secara biksu ya bisa, secara Buddha juga bisa, secara pendeta juga bisa. Aku aja pakai akun lain sudah disadap. Gitu. Mengerti kamu? Ya masalah itu sih aku nggak tahu lah. Makanya Dari tadi mendengarkan. lucu-lucu aku nengok orang berilmu di Jawa ini. Iya. Yang belajar sifat 20, kenapa kok nggak belajar sifat 1000? Bisa mindahkan gunung. Tapi kan mindahkan penyakit nggak bisa, ngobati penyakit nggak bisa. Sifat-sifat dajjal atau iblis tadi kalau orang sakit itu dipindahkan. Itu kalau kena kodam, pindahkan sama yang lain. Kayak gitu. Pusing ngapain kalian semua ini pusing. Intinya yang dengarkan video ini ya tengok video yang lalu. Caranya hanya sholat yang diajarkan Pak Roes itu. Jadi buyutmu itu bisa nolong kalian sampai ketemu Pak Roes. Biarkan yang lain itu ditenggelamkan dulu di bumi. Biarkan dihancurkan sama bom nuklir atau apa terserah apa kata yang maha kuasa yang menguasai raga jiwa kita ini. Ini perang akhir zaman, bukan perang cocok, bukan seenak-enak kita sendiri, enggak. Gitu loh. Yang dibilang seleksi alam itu. Mana bisa Satria Penyihir dia mau diambil sama kiai, mau diambil tanpa persetujuan SP. Ya diambil pun di sana ya juga akan jadi orang biasa. Ya saya emang nggak mau buka mulut pun kan nggak dibuka kerajaan Allahnya juga nggak bisa. Cuma tiktokan aja buat apa, nggak ada gunanya ya Om itu ya. Itu.